Lah, ini bahas Ujang Bustami, bro. Nah, ya. Oke. Ini disaksikan dengan tokoh besar dari keluarga Semlangu, Mbah Taifur atau Syekh Abdurrahman yang makamnya keluarganya di bawahnya makamnya Ibu Hawa. Nah, masih tetap di sini, bro. Assalamualaikum. Ah, ini dari Jogja, bro. Sekarang membahas masalah Ujang Bustami, orang sakti apa ngawur? Iya enggak? Ini fair-fairan. Ujang Bustami jengkel boleh, nantang saya juga boleh, kapan datang saya tunggu, tapi atas dasar ilmu pengetahuan real. Iya enggak? Jangan asal-asalan. Nih, saya tunjukkan namanya Ujang Bustami. Nah, kowe sing nyuting, bro. Nya, kowe sing nyuting. Oke, ini sore aja jadi gini aja. Enggak wis banter urung. Oke, banter. Jang Bus Tomi. Nah, gini. Ujang Bustami, bro. Iso miring apa ora itu, bro? Satu. Nah, angan-angannya akeh, terlalu banyak angan-angan. Nah, dalam Islam dilarang tulul amal. Lah, Ujang Bustami membahas masalah santet atau pura-pura menantang dukun atau lain sebagainya. Itu saya kira fiksi, tidak benar. Gitu. Karena apa? Orang yang angan-angannya banyak itu tulul amal dilarang. Jadi bercerita jin santet yang tidak diketahui orang itu sangat dilarang dengan agama. Karena apa? Sakhara, tipu daya. Dalam bahasa kamusnya itu sakhara, tipu daya. Jadi angan-angan. Karena apa? Menurut Imam Ibnu Malik di sini diperintahkan wa may yalimu dofan yati khalafa anhu fil i'rabi damahudifa. Harusnya Ujang Bustami tidak mengandalkan angan-angan, tapi perilaku. Rasulullah diturunkan ke bumi itu untuk membenahi akhlak, perilaku, akhlakul karimah. Jadi nggak cerita bertele-tele seperti Ujang Bustami. Ini memperpanjang angan-angan dilarang oleh agama. Tulul amal namanya. Dalam Quran yang lain, dalam Quran ini seharusnya perintahnya Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Jadi nggak boleh memperpanjang angan-angan, tapi harus melakukan bentuk apa? Syar'i yang dipahami oleh orang lain dan dimengerti orang lain. Jangan ilmu hanyalan. Kalau Anda tahu ilmu santet, hilangnya aja santet, nggak usah banyak cerita. Lu mau naikkan rating, lu nggak usah macam-macam. Ini agama, bro, jangan menginjak-injak agama dan jangan menggores hingga agama lecet sedikit pun. Itu keinginannya tinggi. Jadi angan-angan untuk memproses mencapai satu keinginan. Ini coba, wa ma ubari'un nafsi inna nafsal amaratun bisu. Jadi keinginan itu adalah emosional untuk mencapai satu keinginan. Itu merusak pola pikir manusia. Karena apa? Itu yang pura-pura kerasukan apa itu bohong. Itu masa lalu, itu sok karoman. Saya paham persis itu. Huruf NG ini muter-muter. Bacaan apa? Idhom apa ifa atau aidha. Ini timbul kekhawatiran kalau bacaan ifa. Coba bacaan apa? Ifa apa idhom apa huna. Berngengeng, kata-kata berngengeng itu muter-muter. Bu, itu angan-angan lagi, memperpanjang angan-angan. Ini dilarang. Seharusnya dirubah. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau Anda tidak mau merubah, maka Allah sendiri tidak akan merubah. Anda justru mengurangi nikmat Allah yang seharusnya tidak diceritakan, yang tidak diketahui oleh orang lain. Anda ceritakan, berarti Anda membuat satu opini agar Anda dipercaya, dianggap Anda orang hebat, padahal Anda sama sekali tidak hebat. Bus, huruf S yang mati itu tidak menerima pendapat orang. Kalau orang sudah tidak menerima pendapat orang, wa bi ayyi a'la rabbikum tukadiban. Apa yang kamu sepelekan? Nikmat mana yang Anda abaikan, sepelekan? Wa bi ayyi a'la rabbikum tukadiban dalam surat Rahman itu diulangi berapa kali? 30 berapa kali?
Nah di situ jelas ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudun la tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Huruf S ini tidak menerima pendapat orang lain. Siapapun huruf S yang mati, amin Rais sekalipun, Anies sekalipun, Agus sekalipun yang huruf S-nya mati itu tidak menerima pendapat orang. Apalagi Bus, Gedebus. Itu tidak menerima pendapat orang. Berarti dalam Rahmannya wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang Anda sepelekan? Berarti kalau mengatakan ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudun, maka kamu tidak akan mampu menembus ilmu yang ada di bumi dan yang ada di langit. Walaupun Gus Idrus Jawa Timur sekalipun yang sok mengusir santet dan lain sebagainya, nggak ada Gus, saya nggak pernah Gus Idris kenal dengan Gus Idris dan siapa itu Ujang Bustami. Toh itu sekarpe diri, toh itu semaunya sendiri. Orang kalau sudah semaunya sendiri, berarti min amali apa itu? Makanya ini harus kitabnya luas, itu dasar-dasar kitabnya harus luas. Al bentuk goib itu ada. Al apa itu? Al itu ada berapa dalam ilmu tata bahasa? Hei Bos Tommy, al ada berapa itu dalam ilmu tata bahasa? Kamu tahu nggak? Belum tahu kamu? Saya tahu kamu. Persis. Saya tahu. Mi itu akal. Akal itu apa? Pola pikir yang untuk mengkutak-kutik, untuk menyembunyikan rahasia kamu dan mengejar kemauan kamu. Itu Bustami, apalagi Idrus. Nah ini Idrus. I banyak akal, huruf D banget tekan dengan akal, serius dengan akal, R-nya ngeyel, U-nya telobangannya angan-angan, huruf S tidak menerima pendapat orang. Ini sok-sokan ini. Ini dasar ilmunya di mana ini? Melihat namanya aja sudah jelas. Siapa? Dukun yang sakti. Saya ingin tahu. Kita lihat karakter manusia secara secara psikolog, kejiwaan manusia, arah ending otak mereka kemana? Al-i'rabu wa taghyiru awaqilil kalim ikhtilafil awamil dahilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Sesuatu yang masuk pada otak Anda itu punya kepentingan apa hingga ikhtilaf, hingga menimbulkan permasalahan, pembohongan publik. Kamu membuat opini-opini untuk pembohongan publik itu alasannya apa? Bisa dilihat lafdhan aw takdiran. Perkataan Anda itu di YouTube jelas tidak mengandung ilmu. Secara perkiraan dipandang saja, walaupun orang yang tidak paham seharusnya tahu. Kenapa lu promosi kecap, promosi jin, setan dan lain sebagainya dan santet? Bohong. Gak ada lu sahoro, tipu daya. Hanya tipu daya semua itu. Lu pembohong. Saya berbicara lantang di sini. Saya berani menantang pengetahuan secara real, secara kitabiah. Kalau memang Anda orang Islam, tapi kalau Anda orang Kristen, saya nggak mau ikut-ikut, itu urusan lu. Paling-paling gua bantai secara langsung. Itu aja bro. Makanya jangan sok-sokan lah, kalau nggak punya ilmu. Dengan ilmu ini manusia itu bisa merubah sifatnya. Seharusnya Anda dari U ini, Anda mengikut pandangannya Imam Ibnu Malik, wa may yalimudu fan yati khulafa anhu fil i'rabi damahutifa. Dalam bahasa Inggrisnya just do it, lakukan dulu maka Anda dapat pengetahuan yang dari Anda lakukan. Tapi yang syar'i, secara syariat jelas dilihat oleh manusia, bisa dipahami oleh manusia. Jangan ilmu santet kamu ikut-ikutan Sugino juga ikut-ikutan. Hanya keinginan apa yang kamu cari? Hei, kamu boleh dikatakan orang lain sukses, tapi orang Islam tidak punya jiwa begitu. Ulama tidak memiliki jiwa begitu. Itu jiwa eceran sejak dulu di pondok-pondok pesantren. Orang makanya dilarang untuk mempelajari hikmah dulu, sebab hikmah itu butuh kitab. Banyak kitabnya itu, Mambaul Hikmah, kitab-kitab lain itu banyak. Dan Anda tahu bahwa Allah ada di hatimu. Lu bohong, lu tahu. Bohongmu itu dirimu tahu. Lu nggak usah aneh-aneh. Percuma bohong. Mau pengen kaya, silahkan kaya. Tapi nggak selamanya. Berhenti, saya katakan berhenti ya. Oke, gitu aja buat teman-teman. Nanti yang lain, cerita yang lain. Gue Jogja iku. Kowe Guse iku. Kowe iku turunane wong Jadok iku. Semlang iku. Kowe lek wiritan kabahnya ini sin kopi iku padha bae nang anu shot iku nang apa iku?
Gene Mbah sapa Jul? Watu Congol iku. Watu Congol bae mbiyen mondoke karo Mbah iki. Siji iki. Ngarang. Jangan sok tahu ya. Saya makin lama makin emosi. Lu jangan sok